Baik, terima kasih. Sebelum membahas isi buku ini, saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Saya atas nama Maria Kristina Ngusu, NIM 162303047, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan membahas isi review buku ke-13, mata kuliah yang diambil, kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan membahas isi buku dengan judul Konstruksi Masalah Sosial dan Dampaknya terhadap Program Respon Kebijakan. Tinjauan tentang kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas pengertiannya. Hills pada tahun 1997 yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan di Inggris mendefinisikan sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendeskripsikan peranan negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan warganya. Sementara itu, Speaker pada tahun 1995 mendefinisikan kebijakan sosial adalah studi tentang pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Selanjutnya, juga dikatakan bahwa bidang studi kebijakan sosial ini telah tumbuh sepanjang waktu semakin lama semakin luas. Walaupun demikian, pelayanan sosial yang sejak awal menjadi bidang kajian sampai dengan perkembangan pelayanan sosial yang merupakan bidang utama dari kebijakan sosial tersebut meliputi jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Sementara itu, Kahn pada tahun 1979 menyebutkan bahwa bidang pelayanan sosial terutama difokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang mengalami persoalan dalam melakukan penyelesaian terhadap perkembangan lingkungan sosialnya dan persoalan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Bidang ini disebutkan sebagai pelayanan kesejahteraan 19 sosial yang lebih fokus pada sasaran individu dan keluarga. Dalam lingkup yang lebih inklusif, pelayanan sosial juga diwujudkan dalam bentuk berbagai program termasuk jaminan sosial, program pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ketenaga kerjaan. Oleh sebab itu, kebijakan sosial dengan cakupan seperti itu tidak akan mampu menjangkau penanganan masalah sosial yang sumber masalahnya berasal pada level sistem. Walaupun demikian, dalam perkembangan ke depan bukannya tidak mungkin studi kebijakan sosial melakukan ekspansi bidang kajiannya sampai menjangkau perubahan pada level sistem dan struktur sosial masyarakat. Hal ini paling tidak didasarkan pada dua pertimbangan. Yang pertama, konsisten dengan pemahaman bahwa kebijakan sosial adalah respon terhadap masalah sosial. Oleh karena sumber masalah sosial dapat berasal baik pada level individu maupun sistem, maka sebagai respon dalam bentuk upaya pemecahan masalah sosial yang komprehensif, kebijakan sosial harus mampu menjangkau kedua sumber tersebut. Kedua, dalam kenyataannya, bidang kajian kebijakan sosial ini dari waktu ke waktu kecenderungannya juga mengalami perkembangan dan perluasan sebagaimana yang sudah dikemukakan speaker yang sudah dikutip sebelumnya. Dengan melakukan perluasan ruang lingkupnya, kebijakan sosial juga dapat berisi upaya untuk mengolah bahkan melakukan perubahan terhadap struktur dan jaringan relasi sosial. Dengan demikian, pemikiran dan gagasan untuk memperluas cakupan studi kebijakan sosial menjadi sangat penting apabila kebijakan sosial ingin ditempatkan sebagai salah satu andalan bagi upaya pemecahan masalah sosial. Upaya tersebut juga dapat memberikan jawaban atas kegelisahan berbagai pihak yang digunakan sebagai entry point tulis ini, bahwa upaya penanganan masalah sosial dengan sasaran hanya kepada para penyandang masalah ternyata tidak membawa dampak yang signifikan bagi kekurangannya. Tingkat prevalensi penyandang masalah
mengundang upaya untuk mencari format pemecahan masalah yang lebih komprehensif. Apabila kebijakan sosial didefinisikan sebagai respon oleh negara dan sumber masalahnya diyakini berasal dari sistem dan struktur yang kurang berkeadilan, maka argumensinya dapat dilihat dari kenyataan bahwa upaya untuk merubah kondisi kehidupan masyarakat yang kurang adil dan timpang seringkali membutuhkan campur tangan negara. Ada beberapa untuk campur tangan negara dalam memecah hambatan struktural yang sering menjadi biang keladi ketidakadilan. Pertama, melalui kebijakan yang secara langsung berdampak pada terjadinya transformasi struktural seperti kebijakan reforma agraria. Kedua, melalui berbagai regulasi dan fasilitasi yang memungkinkan suetomo aktivitas kebijakan sosial dalam pemecahan masalah sosial, jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, terjadinya mekanisme subsidi silang. Dalam pandangan Grant pada tahun 1992, tujuan kesejahteraan dapat tercapai apabila sistem yang ada mampu mewujudkan efisiensi dan pemerataan pelayanan sosial. Campur tangan negara dalam bentuk kebijakan sosial yang mendorong terwujudnya redistribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai kenyataan bahwa berbagai komponen dalam sistem sosial tidak memiliki kepekaan atau kemampuan respon yang sama terhadap peluang kesejahteraan. Tidak jarang kepekaan yang tidak sama tersebut disebabkan karena faktor struktural dan institusional. Hal lain yang sering dijumpai adalah walaupun mungkin komponen dalam sistem sosial mempunyai kepekaan yang sama, akan tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dapat berbeda apabila negara memberi rangsangan yang bersifat diskriminatif. Bahkan, dalam orientasi mengejar pertumbuhan ekonomi secara cepat, sering dijumpai negara justru lebih memberikan rangsangan dan fasilitas kepada komponen atau kelompok yang lebih peka. Kebijakan semacam ini akan berdampak pada kesenjangan yang semakin melebar antar lapisan masyarakat. Pada tingkat mikro, terutama dalam implementasi program yang mempunyai kelompok sasaran lapisan miskin, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, hal seperti itu juga sering terjadi. Implikasinya dapat terjadi dalam hal ketidaktepatan pemilihan kelompok sasaran. Program yang seharusnya diakses oleh kelompok miskin justru dimanfaatkan oleh lapisan lain. Pelaksana program lupa bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah apabila berhasil mengangkat kelompok miskin dari kondisi yang melilitnya. Dari sisi yang lain, fokus kebijakan sosial yang hanya berorientasi kepada warga masyarakat yang menyandang masalah sering menggunakan landasan pandangan humanitarian. Setiap warga masyarakat harus hidup layak dilihat dari standar minimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Padahal sebetulnya adanya diskriminasi dan ketidakadilan, sekalipun bersifat diskriminasi institusional dan ketidakadilan struktur juga merupakan realitas yang tidak manusiawi. Oleh sebab itu, kebijakan sosial melalui berbagai bentuk redistribusi dan kebijakan yang berdampak transformasi struktural sebetulnya dapat ditempatkan dalam kerangka pandangan humanitarian tersebut. Oleh sebab itu, kebijakan sosial melalui berbagai bentuk redistribusi dan kebijakan yang berdampak transformasi struktural sebetulnya dapat ditempatkan dalam kerangka pandangan humanitarian tersebut.
Kebijakan sosial tidak harus semata-mata ditempatkan sebagai bentuk respon dari keprihatinan untuk mewujudkan kebutuhan warganya, akan tetapi juga dapat merupakan respon dari kegelisahan sosial yang bersumber dari adanya ketidakadilan. Menurut Hill pada tahun 1997, ketidakadilan dapat bersumber dari masalah struktural yang menyangkut distribusi penguasaan sumber daya, akses terhadap pengambilan keputusan, akses terhadap pelayanan, serta dari adanya institusi sosial yang diskriminatif dan dominasi kelompok tertentu atau marginalisasi kelompok yang lain. Oleh sebab itu, kebijakan yang secara langsung menangani individu penyandang masalah dan kebijakan melalui transformasi struktural tidak harus ditempatkan dalam posisi trade-off, akan tetapi keduanya dapat dilakukan secara berdampingan dalam rangka mewujudkan kebijakan sosial yang komprehensif dalam upaya pemecahan masalah sosial. Sekian pembahasan isi review buku ke-13 dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.